Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini telah hadir di studio kita yaitu Johnny Eric selaku pemilik tanah yang diduga telah direbut oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut wilayah Lampung. Saat ini kita akan mempertanyakan atau mengutik sedikit tentang perebutan tanah dan hak milik beliau. Baik Pak, kalau boleh kita tahu yang Bapak tahu pada saat tahun 1982 itu kronologis perebutannya seperti apa? Ya. Ini berdasarkan riwayat keluarga besar kita dan cerita keluarga besar kita yang pada saat itu sedang berkebun di atas tanah kita, keluarga besar tersebut. Jadi datanglah rombongan dari markas TNI AL atau Prokimal yang ada di Lampung Utara mengusir masyarakat pemilik tanah yang pada saat itu sedang berkebun untuk segera meninggalkan lahan-lahan mereka, gitu kan. Lalu kemudian salah satu dari keluarga besar kita yaitu paman kita Bapak Samsudin dibawa ke markas selama 3 hari dan dipaksa untuk mengakui bahwa tanah itu adalah milik TNI AL dan tidak boleh mengakui lagi bahwa tanah itu milik masyarakat, gitu kan. Lalu apabila mau mengakui seperti itu maka dilepaskan, gitu. Ya di bawah tekanan ya terpaksa diakui hal itu oleh keluarga besar kita karena takut juga pada saat itu. Ini kan informasinya masyarakat setempat atau kalian keluarga besar kalian lah ya khususnya itu mendapatkan ancaman. Ancamannya seperti apa sih Pak? Iya, kalau ancamannya pada saat itu pada tahun 1982 itu cerita keluarga besar dan paman saya luar biasa Pak. Jadi kita selaku pemilik tanah itu ditodong pakai senjata laras panjang itu di kepala. Jadi kalau kita ngelawan pada saat itu memang langsung digebukin dan dihajar itu. Iya, karena dipaksa untuk meninggalkan lahan itu dan mengakui lahan itu milik mereka. Gitu. Dan akhirnya keluarga besar kita merelakan apa gimana? Ya sebetulnya kita bukan merelakan lah ya, karena kita takut, keluarga besar kita itu takut. Jadi dengan terpaksa kita meninggalkan lahan itu. Harus meninggalkan lahan itu karena trauma-trauma yang sudah dialami oleh keluarga besar, baik keluarga besar kita ataupun masyarakat lain di situ, pemilik tanah yang pada saat itu berkebun sudah cukup banyak trauma yang kita alami. Kalau boleh tahu itu luasnya berapa sih Pak, dan ada nggak bukti-bukti kuat yang membuktikan itu bahwa tanah milik kita? Ya, kalau berdasarkan surat bukti kepemilikan kita punya yang pada saat itu tahun 1977 yang dibuatkan oleh Kepala Desa Dinjem Marga, kemudian Badan Unit Transmigrasi pada tahun 78 berikut dengan petanya. Kemudian lagi tahun 1983 yaitu Kepala Desa Zaidah itu yang membenarkan bahwa itu tanah kita. Dan itu memang tanah desa Penagan Ratu yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun. Kebetulan kita salah satu pemilik di situ yang mewarisi tanah seluas 200 hektar. Dan sampai saat ini pun saksi-saksi sejarahnya yang ada di desa Penagan Ratu, baik tokoh adat dan tokoh masyarakat, sebagian masih ada itu, tapi sebagian banyak sudah meninggal. Ya. Kalau dia udah menjadi istilahnya ini seperti sengketa lah ya antara pihak keluarga Bapak Joni dan pihak TNI Angkatan Laut gitu ya. Ini kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah seperti apa sih untuk membuktikan bahwa itu tanah kita gitu? Apa sudah melalui pihak hukum atau dari pihak pemerintah Kabupaten Lampung Utara sudah meminta dukungan atau untuk membuktikan gitu loh ini tanah hak milik keluarga besar Bapak? Ya, kalau langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan itu kita sudah pernah menyampaikan bukti kepemilikan milik kita kepada kantor staf Presiden di Deputi 5, lalu kemudian Kementerian ATR BPN dan langsung menyerahkan itu kepada Bapak Menteri Hadi Cahyanto sendiri.
lalu kemudian Pemda Lampung Utara dan Polres Lampung Utara. Karena betul-betul kepemilikan itu kita bisa yakinkan, silahkan saja. Karena itu betul-betul tanah milik kita bukan mengklaim tanah milik orang seperti yang mereka lakukan terhadap masyarakat. Gitu. Berarti dugaan-dugaan ini tanah milik TNI-nya ya, diduga milik mereka itu sudah semakin luas kan. Dari kalau kita lihat dari info yang kita dapat gitu kan, kita dapat infonya menurut peta cuma 2.000 sekian. Iya. Ya pada tahun itu ya. Yeah. Sekarang udah meluas belum gitu? Yeah. Yang direbut oleh TNI. Ya betul. Kalau berdasarkan keputusan baik Menteri Agraria pada saat itu, surat keputusan Bupati tahun 1980, lalu kemudian keputusan Gubernur tahun 1999, kan sudah jelas di situ bahwa tanah milik TNI AL atau Kimal yang ada di Lampung Utara seluas 2.671 hektar. Namun kenyataannya saat ini yang mereka kuasai itu kurang lebih ya di atas 10.000 hektar lah yang mereka duduki sekarang ini gitu. Nah pertanyaan kita, kalau dia sudah 10.000 lebih itu, ya itu tanah siapa gitu yang mereka klaim selama ini? Itu pertanyaan kita. Gitu. Itu kalau misalnya dipertahankan oleh pihak TNI menyatakan bahwa ini milik kami gitu, dan hasilnya pun kami bagi gitu kepada masyarakat, ada pernah nggak merasakan hasil dari garapan tanah yang menurut Bapak itu punya keluarga bersama? Ya, itu kalau untuk garapan mereka seandainya menyatakan bahwa tanah milik mereka, ya silahkan aja tunjukkan buktinya. Karena ini bukti yang kita sebutkan ini bukan lagi rahasia. Bahkan Pemda pun memiliki keputusan tersebut yang sampai saat ini pun masih ada gitu kan. Lalu kemudian selama ini mereka mengolah lahan milik masyarakat itu sama sekali tidak pernah ada baik itu kompensasi atau melibatkan masyarakat setempat sebagai pemilik, itu tidak ada. Dan kami yang ada di Lampung Utara ini selaku pemilik tanah, yang artinya tanah adat yang dimiliki secara turun-temurun, itu tidak pernah merasakan hasil, Mbak. Kami hanya KTP-nya saja petani, tetapi kami petani tidak memiliki tanah, karena tanah milik kami itu ya diambil oleh oknum-oknum TNI AL Kimal Lampung Utara ini. Jadi kami tidak pernah merasakan hasil dari tanah milik kami sendiri. Itu faktanya, karena pada saat itu kita juga pada saat itu kita berkebun di situ kan sangat minim alat teknologi. Jadi sehingga kesulitan ya paling banyak bisa padi, kopi seperti itu. Itu pun belum lama ya, kita sudah langsung diusir oleh oknum-oknum Kimal yang ada di Lampung Utara. Ini kan kalau untuk misalnya ada pendapat dari masyarakat luas, mungkin ada yang berpendapat, aduh nggak bisa nih mengalahkan TNI. Gimana nih menurut Bapak? Sebetulnya begini, Pak. Kalau pemerintah Kabupaten Lampung Utara ini benar-benar ingin menegakkan aturan yang sebenarnya, maka tidak ada yang tidak mungkin, karena fakta itu jelas gitu. Dan kami pun selaku pemilik yang sah atau masyarakat pribumi pemilik tanah tersebut akan mempertahankan tanah tersebut sampai titik darah penghabisan. Itu yang akan kami lakukan. Jadi kami berharap dan memohon kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara ini agar segera aturan-aturan yang sudah pernah dibuat itu dilaksanakan. Jangan cuma aturan-aturan yang sudah dibuat itu hanya tertulis tetapi tidak dilaksanakan gitu. Ya. Untuk saat ini berarti keluarga besar Bapak dan masyarakat terkait yang mungkin tanahnya juga direbut sudah bersatu gitu ya Pak ya, untuk meminta kembali gitu haknya? Ya. Gimana? Ya, untuk sementara ini kan banyak juga sudah masyarakat yang sudah melaporkan hal ini, baik itu kepada pemerintah daerah Lampung Utara, lalu kemudian pada pihak-pihak kepolisian, sudah cukup banyak Mbak. Bahkan ada beberapa masyarakat yang mungkin kurang lebih sekitar 3-40 orang, 3-40 sertifikat ya, yang sudah memiliki sertifikat yang sah
dikeluarkan oleh BPN Lampung Utara. Kemudian BPN Lampung Utara sendiri mengakui bahwa itu betul-betul sertifikat yang sah. Namun ternyata kan sertifikat itu diambil juga oleh oknum-oknum Kimal yang ada di Lampung Utara ini. Ketika mereka mengintimidasi masyarakat di areal, lalu mereka meminta untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan, ya masyarakat akan menunjukkan itu. Ternyata setelah masyarakat menunjukkan itu, anggapan masyarakat ini bahwa tanah nggak bakal diambil. Ternyata suratnya juga diambil, sertifikatnya, termasuk dengan tanahnya diambil juga. Jadi itulah yang menyebabkan masyarakat ini takut untuk mendatangi markas ya. Betul. Karena takut diambil juga, gitu, sertifikatnya juga diambil juga. Gitu. Benar. Karena itu sudah sering kali ya kejadian seperti itu sudah sering kali. Jadi masyarakat ini sudah sangat trauma akan kejadian-kejadian yang selama ini mereka alami, baik itu intimidasi ataupun ada kekerasan, mereka sudah sangat trauma akan hal itu. Masyarakat saat ini betul-betul mengharapkan pertolongan dari pemerintah karena oknum-oknum ini seperti di zaman-zamannya PKI ini ngambil tanah masyarakat ini, gitu. Semau-mau mereka, sangat sewenang-wenang. Untuk dalam kasus ini kita sudah menyiapkan lawyer atau pengacara untuk membentengi gitu. Karena kan kalau terkait kasus apalagi sengketa lah ya, kita nggak bisa berdiri sendiri tanpa lawyer gitu. Ya, kalau untuk lawyer atau kuasa hukum kita sudah menyiapkan itu, yaitu Bapak Dr. Suwardi. Karena kita ini kan masyarakat awam, Mbak, masyarakat yang kurang paham hukum. Tapi kita mempertahankan hak di sini. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita, hanya mempertahankan hak gitu loh. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya dan semoga kasus ini bisa terungkap dan berakhir dengan kalian mendapatkan hak kembali untuk menggarap kehidupan kembali ya Pak ya. Terima kasih sudah datang dan menyempatkan diri ke studio kami. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini dengan tema perebutan hak oleh anggota oknum. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Johnny Erik selaku pemilik tanah yang diduga telah direbut oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut wilayah Lampung. Sebenarnya apakah yang diinginkan oleh oknum-oknum tersebut sampai saat ini pun belum terungkap. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.